Selamat malam, pada yang terhormat, kepada seluruh Yesus dan anggota BPMG, BPML, juga kepada yang terhormat pendeta jemaat dan BPMG, juga kepada semua Bapak Ibu Majelis dan juga seluruh warga jemaat yang telah hadir pada malam hari ini. Dan yang tak saya lupakan adalah seluruh yang hadir yang belum saya mention sebelumnya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisaya Prasetyo Nugulo. Saya adalah anak pertama dari Arif Manggulo, Dr. Arif Manggulo SMF. Ya, mungkin itu adalah salah satu kebanggaan Papa yang ingin menjadi ingin menjadi motivasi untuk anak-anaknya dan juga untuk ya semuanya. Mungkin keberadaan saya di sini ingin sedikit bercerita terkait bagaimana kejadian-kejadian yang sebelumnya sudah terjadi hingga seperti saat ini. Jadi pada Sabtu lalu sebelumnya Papa baru pulang dari pekerjaan di dinas di luar, dan baru pulang itu sekitar jam 10 jam 11 malam. Lalu Mama jemput, dan setelah itu Papa mandi, makan, dan baru Mama sama Papa tidur kamar. Setelah itu baru Papa nonton bola, karena Papa kalau misalkan tidur itu harus ada suara-suara dengarnya biar dia bisa tidur dengan nyenyak gitu. Setelah itu baru Papa bilang ke Mama peluk Papa biar Papa bisa tidur. Ya, baru setelah itu mungkin karena Papa kan kalau tidur juga suka kecil, tiba-tiba di tengah suka kebelet buang air kecil. Jadi saat itu Papa ingin buang air kecil, dan saat Papa ingin buang air kecil, tiba-tiba kaki kanan atau sebelah kanannya kaku, kayak seperti kram dan tidak bisa digerakkan. Setelah itu baru Mama memanggil satpam untuk dibawa nantinya, karena sebelumnya kondisinya adalah saya dan Lonita itu tidak ada di rumah. Jadi kondisinya itu adalah Papa dan Mama biasanya kesehariannya hanya berdua di rumah, karena saya dan Lonita berkuliah dan juga ngekos di luar Bogor. Jadi yang ada di rumah saat itu adalah, saat kejadian itu adalah Papa dan Mama saja. Jadi Mama ingin minta bantu dari satpam, bawa naik mobil sampai ke rumah sakit FMC ya di dekat sini. Karena setelah konsultasi sama Lonita, beberapa menit setelah Papa udah nggak bisa gerak, kayak bibir Papa kayak melihat ke bawah, iya. Jadi itu udah ada, kata Lonita itu udah ada gejala-gejala stroke. Mama harus cepat-cepat bawa Papa ke rumah sakit FMC, rumah sakit terdekat lah. Ya mungkin Mama pikirannya FMC. Saat udah di FMC, mungkin penanganannya juga kurang cepat dan nggak ada yang dilakukan di sana, hanya dilakukan CT scan, rongsen paru dan lain-lain. Jadi tidak ada yang, hanya mendiagnosa ini adalah stroke, tapi mereka tidak bisa melakukan operasi, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi untuk otak Papa, karena ada di diagnosis itu ada pendarahan sekitar 28 cm, pendarahan pecah pembuluh darah di kepala sekitar 28 cm. Jadi setelah itu baru dibawa ke RSPAD. Jadi setelah itu dibawa ambulans sekitar jam 4 jam 5, dibawa ambulans ke RSPAD, dan di RSPAD itu ya operasinya nggak bisa langsung saat itu, 2 jam 3 jam setelahnya. Operasinya itu baru dilakukan jam 6 sore. Jam 6 sore baru dilakukan operasi, dan juga di situ kebetulan saya juga ada sidang skripsi yang mungkin sebelumnya saya belum tahu kondisi Papa itu sedang sakit. Saya belum tahu Papa kondisinya sedang sakit. Saat jam 2 pagi itu saya tidak langsung dikabari oleh Mama, Lonita ataupun keluarga tante yang lain di sini. Jadi setelah saya sidang, baru saya diberitahu sama Lonita bahwa Papa masuk rumah sakit. Ya mungkin saya pikir oh ya masuk rumah sakit nggak apa-apa, mungkin ada sakit. Tapi setelah itu Lonita follow up-nya itu adalah Papa akan dioperasi jam 6, dan itu adalah jam 4 sore. Jadi saya cukup shock juga ya, tiba-tiba saya baru sidang, terus Papa tiba-tiba dioperasi dan lain-lain ya. Kronologisnya baru diceritain Lonita,
Dan setelah Papa dioperasi, Papa masuk ICU, dan ICU-nya seperti biasa pakai ventilator dan lain-lainnya. Setelah beberapa hari, mungkin kita bisa bilang setelah 5 hari, 6 hari, ventilatornya itu mulai dilepas. Jadi alat bantu nafas Papa mulai dilepas, yang artinya sudah cukup membaik. Namun, seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter sebelumnya, karena di sini kan rumah sakit ICU itu kan ada pasien keluar masuk, ada orang-orang yang mengunjungi, yang membawa bakteri ataupun yang lainnya. Jadi Papa terkena infeksi pernafasan. Ada infeksi pernafasan dan juga pendarahan otak. Namun kata dokternya, pendarahan otak Papa udah mulai sempurna, sudah mulai membaik, darahnya terus keluar. Namun beberapa hari kemudian muncul pneumonia atau radang dari paru-parunya itu sendiri. Jadi pada hari Sabtu kemarin, karena Jumatnya udah dilepas dari ventilator, udah nggak pakai alat bantu nafas, cuma pakai oksigen aja, itu udah mulai bagus. Tiba-tiba Sabtu itu dipasang lagi ventilatornya. Ventilatornya dipasang, udah nanya kenapa, karena jawabannya adalah Papa udah mulai susah nafas katanya. Udah harus dibantu sama alat. Baru setelah itu pakai ventilator terus hingga hari Minggu. Hari Minggu pakai ventilator, dan pada Minggu juga mungkin kondisinya Papa sudah mulai menurun. Mungkin bisa dilihat dari denyut nadi yang cukup tinggi, terus tensinya juga sangat tinggi, sekitar 150-160 ada di ICU. Jadi memang kondisinya juga sudah cukup menurun hari Minggu itu. Dan pada saat sekitar jam setengah 12, jam 12 dini hari tadi, kalau di ICU itu jadi dipanggil gitu pada Tuan Arifman, keluarga Tuan Arifman diharapkan masuk ke ICU. Yaitu Mama sama Lonita sudah masuk ke ICU dan kondisi Papa itu sudah menurun. Denyut nadinya menurun, terus tensinya juga menurun, dan dokter minta persetujuan untuk melakukan kejut jantung. Setelah itu pas mau dilakukan kejut jantung, Mama dan Lonita keluar. Di sini saya masuk, saya berdoa, Tuhan Yesus berikan kepada Papa yang terbaik, bukan hanya untuk Papa, namun juga untuk keluarga, untuk Papa, Mama, dan juga Niso. Dan di situ ya kondisi Papa udah terus denyut jantung, udah hampir 30 menit. Baru saya bilang sama Lonita, kayaknya memang Papa sudah nggak ada. Coba kamu bilang sama dokternya, gimana kondisi Papa. Baru Lonita nanya ke dokternya, gimana kondisi Papa. Ya udah ditanya ke dokternya, langsung di EKG, dan dinyatakan Papa udah nggak ada di jam 00.08. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh majelis, seluruh anggota dari gereja BNKP, dan juga seluruh yang sudah datang hadir pada hari ini.